Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, sebelum masuk ke pembelajarannya, marilah kita semua sama-sama membacakan atau melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas atau mempelajari memahami ayat tentang kewajiban menuntut ilmu di dalam surah At-Taubah ayat 122. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada gambaran surah At-Taubah ayat 122. Yang kedua itu ada redaksi ayat tentang kewajiban menuntut ilmu di dalam surah At-Taubah ayat 122. Di situ ada beberapa pembahasan seperti tidak seharusnya kita kemudian perang dengan tafakuh fidin, misi dakwah dalam tarbiyah. Yang ketiga itu ada kandungan surah At-Taubah ayat 122. Yang terakhir ada nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah poin-poin yang akan dibahas oleh Ibu. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu gambaran surah At-Taubah ayat 122. Nah, jadi adik-adik, surah At-Taubah ini di ayat 122 berbicara tentang pentingnya sebagian umat Islam mendalami ilmu agama untuk bisa mengajarkan dan memberi peringatan kepada kaumnya. Seperti di dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi ke tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, itulah isi di dalam surah At-Taubah ayat 122. Baik, di sini Ibu akan membahas tentang surah At-Taubah ayat 122. Di dalam surah At-Taubah tidak semuanya harus ke medan perang. Nah, pasti di sini adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih tidak semuanya harus ke medan perang? Nah, jadi adik-adik, di dalam Islam itu ada prinsip bahwa tidak semua umat Islam harus turun langsung ke medan perang. Sebagian besar orang diharapkan tetap berada di komunitasnya untuk mendalami ilmu agama dan mengajarkannya pada orang lain. Nah, ini penting untuk menjaga keberlangsungan ilmu agama dan membantu masyarakat memahami ajaran Islam yang baik. Nah, itu tadi Ibu sudah jelaskan tentang tidak semuanya harus ke medan perang. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan sedikit saja atau menjelaskan secara singkat tentang tafakuh fiddin. Jadi, tafakuh fiddin ini berarti mendalami pemahaman tentang agama. Nah, ini mencangkup kajian yang mendalam mengenal ajaran Islam, mencangkup fiqh atau hukum, akidah, akhlak, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk memiliki pemahaman agama yang besar sehingga bisa mengamatinya dan menyebarkannya dengan benar. Nah, itu maksud dengan tafakuh fiddin. Nah, selanjutnya ada misi dakwah dan tarbiyah. Jadi, adik-adik, misi dakwah dan tarbiyah ini ada di dalam Islam adalah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain dan membina umat agar menjadi lebih baik dalam beribadah dan berakhlak. Dakwah adalah usaha mengajak orang untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam, sementara tarbiyah tertekan pada pelatihan, pengajaran, dan peningkatan kualitas diri serta komunitas secara berkelanjutan. Nah,
Itulah misi dakwah dan tarbiyah. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya mengenai kandungan surah At-Taubah ayat 122. Nah, jadi surah At-Taubah ini mempunyai kandungan penting, tugas dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu serta menyebarkan agama Islam. Nah, yang pertama itu ada pembagian tugas dalam masyarakat muslim. Nah, ayat ini menekankan bahwa tidak semua orang perlu pergi ke medan perang. Sebagian orang tetap tinggal untuk menuntut ilmu agama. Hal ini mencerminkan pembagian tugas yang ideal dalam masyarakat muslim, di mana ada yang berperan sebagai ahli ilmu memberi nasihat, sementara yang lain mengajarkan tugas di lapangan seperti jihad atau berdakwah. Yang kedua itu ada kewajiban menuntut ilmu. Di dalam Islam, ilmu agama tafaqquh fiddin sangatlah penting. Mereka yang mendalami ilmu agama diharapkan bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu ini menjadi bekal untuk memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat dalam memperkuat keimanan mereka. Yang ketiga itu adalah fungsi dakwah dan peringatan. Ayat ini juga menekankan pentingnya peran para ahli agama dalam menyampaikan ilmu, memberi peringatan kepada masyarakat. Nah, tugas mereka adalah meningkatkan masyarakat akan ajaran Islam dan membantu mereka menjaga diri dari perbuatan yang salah. Yang terakhir itu adalah penguatan ketakwaan. Dengan adanya pemahaman agama yang kuat atau agama yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga mereka semakin bertakwa dan menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Nah, jadi di dalam surah At-Taubah ini di ayat 122 menunjukkan pentingnya keseimbangan antara menjalankan peran fisik dan peran keilmuan dalam Islam. Nah, itulah tadi Ibu sudah jelaskan isi-isi kandungan di dalam surah At-Taubah ayat 122. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas poin terakhir, yaitu tentang nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nilai-nilai pendidikan agama Islam ini berperan penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Nah, berikut Ibu akan membahas beberapa nilai dalam pendidikan agama Islam beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama ada keimanan. Jadi, keimanan membentuk keyakinan yang kokoh terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada serta qadar. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini terlihat dalam sikap tawakal atau berserah diri saat menghadapi masalah serta keyakinan untuk selalu berbuat baik karena ada pengawasan dari Allah. Yang kedua itu ada ibadah. Nah, ibadah mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik yang wajib seperti sholat, zakat, puasa maupun yang sunnah. Praktiknya sehari-hari ibadah membentuk kedisiplinan seperti sholat,
tepat waktu, dan kepedulian sosial seperti melalui zakat dan sedekah. Yang ketiga itu ada akhlak mulia. Nah, akhlak ini dalam Islam mengajarkan untuk berperilaku baik seperti jujur, sabar, rendah hati, dan menghargai orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya, hal ini diwujudkan dalam sikap saling menghormati, menghindari berkata kasar, dan membantu sesama tanpa pamrih. Nah, keempat itu ada toleransi dan kerukunan. Di dalam Islam mengajarkan toleransi kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang keyakinannya berbeda. Dalam praktik sehari-hari, nilai ini terlihat dalam sikap keyakinannya atau menghadapi perbedaan dan menjaga kerukunan dalam lingkungan sekitar. Yang kelima itu ada keadilan dan kejujuran. Jadi, keadilan dan kejujuran ini adalah bagian dari nilai etika Islam. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti berupa jujur dalam perkataan, adil dalam berpura-pura, serta bertanggung jawab dalam pekerjaan atau kegiatan apapun yang dilakukan. Yang keenam itu ada kerja keras dan pantang menyerah. Di dalam Islam mendorong umatnya untuk selalu berusaha keras dalam mencapai tujuan yang baik. Dalam kehidupan sehari-harinya itu nilai ini mendorong seseorang untuk bekerja keras, sikap mudah putus asa, dan gigih dalam menghadapi tantangan. Jadi, penerapan nilai ini dapat membantu individu menjadi lebih baik, berakhlak mulia, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, itulah adik-adik yang Ibu jelaskan tadi tentang mengenai nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, kita sebagai manusia itu atau kita sebagai umat Islam harus berperilaku yang baik kepada orang lain, seperti berakhlak mulia, jujur, tidak berkata kasar. Nah, itu bisa adik-adik contohi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dari materi memahami ayat tentang kewajiban menuntut ilmu di dalam surah At-Taubah ayat 122. Nah, baik, kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.